Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan temanya yang tidak kamu tahu tentang dia ya. Jadi kita akan lihat ya, apa sih yang tidak kamu tahu tentang dia gitu ya. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana dalam menyikapi, dan readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Oke, dan kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kamu bisa cek di keterangan profil atau di bawah video ini ya untuk kontaknya. Dan personal reading atau konsultasi itu berbayar ya. Dan juga tidak lupa aku ingatkan, di bulan Agustus ini kita ada spesial promo ya. Promonya apa? Kamu bisa cek di Instagram ataupun cek di Instagram ya, ataupun follow sana gitu. Oke, kita ada promo spesial bulan Agustus saja untuk kamu yang ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau di list video channel ini, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. So, sekarang kita langsung aja kita baca ya di sini. Kita akan lihat apa yang tidak kamu tahu tentang dia. Yang tidak kamu tahu tentang dia. Seseorang yang sedang kamu pikirkan, seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Oke, aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. So, aku rasa di sini ada beberapa di sini yang dianya itu merasa bahwa dia itu hanya tempat pelarian kamu saja, gitu ya. Dia ngerasa bahwa dia adalah tempat pelarian kamu saja, tempat untuk kamu menyembuhkan luka hati kamu gitu ya, patah hati kamu. Atau kalau misalkan dia memang ada hubungannya perselingkuhan gitu ya, kayak kamu sudah punya pasangan tapi dia adalah selingkuhan kamu, nah itu dia tahu gitu, dia hanya tempat kamu untuk pelarian, istilahnya kayak gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini yang hubungannya sudah terpisah ya, atau berpisah. Dia ngerasa tuh kayak mungkin kamu galau gitu ya, sering galau, atau kayak pasang status galau-galau gitu ya di sosial media. Kalau seseorang ini belum kamu blok, itu dia nih sering kepo ya, sering stalking gitu sosial medianya kamu, baca-baca status kamu atau lihat-lihat status kamu, itu dia tahu gitu loh, bahwa kata-kata yang kamu luahkan itu, yang kamu buat posting itu adalah mencerminkan perasaan kamu. Dan dia tahu bahwa penyebab dari rasa sakit kamu itu adalah dia tahu betul gitu ya. Mungkin kamu ngerasa kayak dia udah nggak friend lagi deh gitu kan di sosial media gitu, dan kamu berpikir mungkin dianya nggak tahu gitu ya tentang perasaan kamu, tentang apa yang istilahnya kamu katakan ya, atau ucapkan atau ingin sampaikan, tapi kamu kayak tulis di sana, istilahnya kayak gitu, kamu posting di sana gitu loh ya. Ini bukan dia nggak tahu ya, dia tahu gitu loh ya. Tapi mungkin kamu nggak tahu kalau dia sempat cek-cek gitu ya sosial media kamu, sempat kepo gitu ya. Mungkin kamu nggak tahu gitu. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini kita punya aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku tuh kan. Orang ini tuh kepo banget ya. Banget gitu loh. Dia ingin tahu apakah kamu itu bisa bahagia tanpa dia gitu. Dia ingin tahu, dia masih penasaran sama kamu. Mungkin kamu berpikir dia udah nggak peduli lagi sama kamu ya, dia udah nggak mikirin kamu lagi gitu, dia udah nggak peduli entah kamu hidup entah kamu mati istilahnya gitu ya. Dia udah nggak peduli lagi sama kamu gitu. Mungkin pikiran kamu seperti itu, tapi nggak seperti itu ya kenyataannya. Ini yang tidak kamu tahu tentang dia ya. Ternyata dia ini masih ingin tahu tentang kamu ya, dan dia bahkan di sini kepo tentang kamu, apakah kamu itu bahagia nggak tanpa dia gitu. Kemudian di sini kita punya, kuharap aku memperlakukan kamu lebih baik. Oke, ada beberapa yang masih mengharapkan dia ya, masih mengharapkan kamu gitu ya untuk kembali gitu ya, untuk kembali sama dia. Mungkin ada beberapa yang hubungannya menggantung di sini ya, ada beberapa yang enggak ya, yang sudah benar-benar berpisah. Tapi kayaknya seseorang ini tuh pengen kalau diberi kesempatan lagi ya, misalkan Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk kamu dan dia bersama lagi di sini. Dia ingin
Oke, sorry. Dia ingin memperlakukan kamu tuh lebih baik lagi gitu. Dia sadar di sini bahwa dia itu terlalu banyak memberikan kamu luka atau rasa kecewa karena sikap dia yang tidak bertanggung jawab itu ya menyebabkan kamu sakit hati gitu. Ya makanya di sini Kak seolah-olah dia tuh pengen sekali diberi kesempatan atau jika ada kesempatan lagi dia ingin memperlakukan kamu lebih baik lagi. Gitu ya. Sekarang kita lihat lagi yang tidak kamu tahu tentang dia. Capricorn. Oke. Di sini kita punya banyak hal yang mengingatkanku padamu. Oke. Banyak hal ya yang mengingatkan dia sama kamu di sini. Terlalu banyak indah kenangan ya mungkin atau terlalu banyak kenangan yang kalian lalui bersama. Mungkin untuk beberapa di antara kamu udah lama bersama dengan dia sehingga di sini terlalu banyak hal-hal yang kalian lakukan ya gitu. Ini membuat dia tuh sering teringat kamu gitu. Bahkan mungkin saat dia jalan kemana gitu ya, dia pernah jalan dengan kamu di situ, dia selalu ingat. Bahkan kalaupun kamu pernah makan di restoran atau bahkan jalan pun ya, jalan yang pernah kalian lalui gitu ya, kayak jalan gitu, jalan raya gitu. Nah saat dia lewati jalan itu pun mungkin dia juga ingat kamu gitu, karena dia pernah lalui jalan itu sama kamu, istilahnya kayak gitu. Pokoknya di sini banyak hal-hal yang mengingatkan dia sama kamu gitu ya. Padahal di sini mungkin kamu berpikir dia udah nggak ingat lagi sama kamu ya, nggak peduli lagi sama kamu, udah move on dari kamu. Tapi ternyata nggak seperti itu. Di sini aku tidak ada ya, atau tidak bisa. Mungkin dia ngerasa saat ini dia tidak ada bersama kamu gitu, atau dia tidak bisa gitu ya untuk melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Oke. Kita ambil yang ini saja ya. You and me were too young. Oke. Aku dan kamu terlalu muda. Aku dan kamu terlalu muda ya. Jadi dia ngerasa kayak sebelumnya itu, sebelum kalian berpisah ya, itu kayak dia ngerasa memang kamu dengan dia itu terlalu muda gitu. Jadi mungkin kayak ada sikap kekanak-kanakan, sikap yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Dia tahu itu gitu loh. Makanya ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan, kayak sikap-sikap atau tindakan perilaku yang kurang baik gitu ya, atau kurang bertanggung jawab, kurang dewasa. Seperti itu. Makanya di sini aku harap bisa memperlakukanmu lebih baik lagi gitu ya. Jadi dia itu tahu gitu loh, sebelumnya itu kalian tuh masih kekanak-kanakan gitu ya, atau dirinya yang kekanak-kanakan gitu ya, yang seharusnya dia memperlakukan kamu dengan baik, lebih bertanggung jawab, tapi ini enggak gitu. Contoh misalkan saat dia berantem dengan kamu, mungkin dia nggak mau mengalah, pengen menang sendiri. Bahkan saat terjadi perpisahan ini pun mungkin dia ngerasa dirinya benar gitu loh. Padahal mungkin ada beberapa yang memang penyebabnya itu adalah dirinya gitu loh, yang bertindak tidak baik sama kamu sehingga terjadi pertengkaran, kemudian kalian berpisah. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi ketika saat kalian sudah masa perjalanan panjang nggak lagi connect ini, itu banyak hal ya yang menyadarkan dia gitu loh ya, sehingga di sini dia bisa belajar dari situ dan kayak belajar untuk menyadari gitu loh, sikap tindakan dia itu kurang dewasa gitu ya. Jadi ini kayak seolah-olah juga pelajaran untuk dia ya, untuk belajar jadi dewasa gitu. Makanya di sini dia berharap bisa memperlakukan kamu lebih baik gitu ya, apabila di sini ada kesempatan lagi gitu. Karena di sini juga ada you and I were too young. Aku dan kamu terlalu muda gitu loh ya. Jadi dia ngerasa memang masih kekanak-kanakan gitu loh. Sikap dia memang nggak dewasa istilahnya gitu. Oke. Di sini aku juga ngerasa ada beberapa yang sebelumnya ya, sebelumnya mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayaknya dia ini belum siap untuk serius ya, belum siap untuk serius gitu. Makanya dia tidak bisa gitu loh bersama dengan kamu. Mungkin kamunya ingin komitmen di sini gitu, tapi dianya belum bisa gitu, belum bisa berkomitmen ataupun cukup dengan satu, bisa juga seperti itu. Jadi kayak masih kekanak-kanakan gitu loh. Tapi di sini ada perubahan kok dalam dirinya dia gitu.
Karena di sini ada kesadaran dia yang dimana seseorang ini bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi gitu, apabila ada kesempatan untuk kalian bersama lagi gitu ya. Tapi aku ngerasa ada energi seseorang ini memang ingin kembali sama kamu ya. Ada energi dia ingin kembali sama kamu. Oke. Dan kita akan lihat di sini zodiak dia apa ya. Tapi ini nggak jadi patokan ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, atau yang jelas zodiak kamu tuh Capricorn. Oke. Untuk zodiak dia di sini aku akan lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini kita punya Taurus, kita punya Leo di sini, kemudian kita punya Scorpio, ada Libra, kemudian ada Capricorn. Iya, ada beberapa untuk sebelumnya tuh ada kayak ego atau gengsi gitu loh, ya. Ada ego atau gengsi, makanya di sini aku tidak bisa. Ini juga kayak dia tuh pengen balik sama kamu, tapi dia tidak bisa lakuin gitu loh. Karena mungkin masih ego atau masih gengsi gitu. Tapi di sini ada keinginan dia ya untuk kembali, aku rasa gitu. Dan apabila memang diberi kesempatan, dia ingin memperlakukan kamu lebih baik lagi di sini. Gitu ya. Untuk zodiak dia Taurus, Leo, Scorpio, Libra, Capricorn. Jadi kamu bisa dealing dengan sesama Capricorn di sini. Oke, aku ngeliat di sini ada energi soulmate ya gitu. Kamu juga kayaknya masih belum bisa ya untuk move on. Kamu juga masih menginginkan dia ya. Ada beberapa seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.